Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah huwa ar-rahmanur rahim li'ibadihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-harisu ala ummatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita merenungkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat Uqbah bin Amir. Ia mengatakan, ketika aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyapa beliau dengan mengucapkan salam. Lalu aku pegang tangan beliau, lalu aku pun bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, ma najatul mu'min?" Ya Rasul, apa saja yang dapat menyelamatkan seorang mukmin? Maka Rasulullah SAW pun kemudian menjawab, "Amlik alaika lisanak, wal yasa'ka baituk, wabki ala khati'atik." Rasul mengatakan, kuasailah olehmu lisanmu. Kemudian, hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Dan yang ketiga Rasul katakan, menangislah atas kesalahan yang telah kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita melihat betapa sahabat Uqbah bin Amir dan demikian pula sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan ini merupakan akhlak salafus salih, akhlak orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang selalu perhatian tentang urusan akhirat, tentang urusan agama. Mereka adalah orang-orang yang keresahan dan kegelisahannya adalah terhadap bagaimana nasibnya kelak mereka hidup di akhirat, bukan sekedar meresahkan kehidupan dunia. Maka dari keresahan itulah kemudian muncul pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Muncul semangat untuk belajar, muncul semangat untuk memperbaiki diri, hingga kemudian mendorongnya untuk mencari orang yang dapat membimbingnya, orang yang dapat memberikan pelajaran kepadanya, yang akan menjadi gurunya, menjadi murabbinya, menjadi teladannya, yang akan dia taati dan dia patuhi. Maka datanglah Uqbah bin Amir kepada Rasulullah SAW sebaik-baik guru, sebaik-baik murabbi, sebaik-baik teladan. Maka ia belajar kepada beliau dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dapat menyelamatkan seorang mukmin?" Maka Rasulullah SAW pun memberikan jawaban, memberikan petunjuk agar menjadi jawaban yang memuaskan hati Uqbah bin Amir, dan sekaligus menjadi pesan bagi Uqbah bin Amir dan kepada kita semua umat Rasulullah SAW yang mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka Rasul sebutkan 3 poin saja yang dapat menyelamatkan seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama Rasul katakan, amlik alaika lisanak. Kuasailah olehmu lisanmu. Agar lisan ini dipergunakan untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor, atau ucapan-ucapan yang dapat menimbulkan madarat baik dalam kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat. Dan supaya lisan kita ini hanya digunakan untuk berkata yang baik, untuk memuji Allah, untuk menceritakan nikmat-nikmat Allah, dan kalimat-kalimat yang membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Karenanya Rasulullah SAW juga dalam sabdanya yang lain
Beliau mengingatkan kepada kita, innal abda la yatakallamu bil kalimah min suhtillah, bahwa sesungguhnya ada seorang hamba yang ia mengucapkan satu kalimat saja, satu kata saja, yang merupakan satu kata yang dimurkai oleh Allah, sementara ia tidak menyadarinya, lalu disebabkan dengan kata yang ia ucapkan itu, ia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud ketika datang ke kota Mekah, ia naik ke Bukit Sofa. Dia pegang lidahnya dan dia mengatakan, wahai lidah, katakanlah yang baik maka kamu akan beruntung, atau diam saja dari keburukan maka kamu akan selamat sebelum kamu menyesal. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan kesalahan dan dosa manusia adalah akibat daripada lisannya. Juga diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ia pernah bertanya, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku satu perkara, satu nasihat yang aku pegang teguh seumur hidupku. Lalu Rasul katakan, katakanlah bahwa Tuhanku Allah, lalu istiqomahlah dengan kalimat tersebut. Lalu Sufyan pun bertanya kembali, ya Rasul, apakah yang paling engkau takutkan terhadapku? Maka Rasul mengatakan sambil menunjuk kepada lidahnya, yaitu ini yang aku takutkan padamu, yaitu lisanmu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita petunjuk terkait dengan lisan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia hanya berkata yang baik atau diam saja. Tentu lisan ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah yang dengannya kita banyak mendapatkan manfaat. Namun manakala kita tidak berhati-hati dengan lisan ini, maka lisan ini justru dapat mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Betapa banyak permusuhan, perpecahan, perceraian di antara suami dan istri, permusuhan di antara saudara dan lain sebagainya. Semuanya bermula dari lisan yang tidak dijaga. Berapa banyak kemudian perpecahan yang dialami oleh kita semua, kadang-kadang diakibatkan karena komentar-komentar yang tidak baik, baik yang disampaikan dengan lisan ataupun yang disebarkan melalui media sosial. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian pesan kedua yang Rasul sampaikan sebagai keselamatan seorang mukmin adalah wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu terasa lapang bagimu. Kalimat ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, hendaknya setiap hamba ridho terhadap semua yang telah Allah berikan kepadanya, baik itu berupa pasangan hidup, anak-anak, rizki, tempat tinggal, dan semua karunia yang Allah berikan kepadanya. Hendaklah seorang mukmin melihat ke atas dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dan hendaknya mereka melihat ke bawah dalam urusan dunia. Maka hal itu akan menjadikan hatinya terasa lapang dan menjadikan dia betah untuk tinggal di rumahnya. Makna yang kedua daripada kalimat ini adalah, para ulama mengatakan hadis ini atau kalimat ini memberikan makna kepada kita, menetaplah di rumahmu untuk ibadah dan berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu dapat menjauhkan kita dari fitnah kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita renungkan dalam kehidupan kita ini, manakala kita berada di rumah bersama dengan keluarga dan anak-anak kita, kita terasa dekat dengan Allah, terasa dekat dengan keluarga, dan jauh dari berbagai macam godaan dan fitnah dunia. Namun manakala kita berada di luar rumah, bergaul dengan orang-orang dari luar rumah kita, kadang-kadang godaan-godaan, rayuan-rayuan yang dapat menjerumuskan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala silih berganti datang menghampiri kita semua. Karena itu di zaman yang penuh fitnah ini, hadis ini memberikan pengaruh dan memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita. Betapa perlunya kita untuk selalu ridho terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian hal itu dapat menjadikan kita betah berada di rumah. Lalu kemudian jadikanlah rumah kita
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Dalam sabdanya yang lain Rasul bersabda, la taj'alu manazilakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah terdengar bacaan salat di sana dan tidak pernah pula terdengar bacaan Al-Quran di dalamnya. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, barangkali di antara faktor yang membuat sebagian orang tidak betah tinggal di rumah, sehingga dia mencari pelarian di luar rumahnya, hingga ia kemudian betah berlama-lama di tempat-tempat maksiat, barangkali di samping karena faktor ketidakridhoannya terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, mungkin juga barangkali karena rumah-rumah mereka seperti kuburan yang tidak pernah terbacakan Al-Quran dan tidak pernah dilaksanakan sholat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang Rasul pesankan kepada Uqbah bin Amir dan kepada kita semua adalah wabki ala khati'atik. Tangisilah kesalahanmu. Karena menangisi kesalahan menandakan kita sadar bahwa perbuatan dosa ini amat sangat berbahaya bagi kita. Menangisi kesalahan menandakan bahwa di hati kita ada keimanan, ada penyesalan, sehingga penyesalan ini akan mendorong kita untuk berbuat baik, memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap mukmin memiliki perasaan seperti ini, ia sibuk dengan aib dirinya sendiri, ia sibuk untuk memperbaiki dirinya sendiri, maka hal ini tentu akan memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam perbaikan masyarakat. Karena masyarakat ini tidak akan menjadi baik kecuali ketika setiap individunya memiliki peranan di dalam memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau seandainya setiap anggota masyarakat mereka lebih sibuk mengurusi kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, sementara ia lupa terhadap kesalahan dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah kekacauan dan permusuhan. Karenanya Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita tentang salah seorang yang kelak pada hari kiamat mendapatkan naungan Allah, yaitu adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu kemudian air matanya menetes. Rasul juga bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun juga kemudian pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, hurrimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah. Neraka itu diharamkan oleh Allah bagi mata yang begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hurrimatin naru ala ainin dami'at min khasyatillah. Neraka itu juga Allah haramkan bagi mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Wa hurrimatin naru ala ainin ghaddat an maharimillah. Allah juga mengharamkan neraka bagi mata yang selalu menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan-pesan singkat Rasulullah ini memberikan kepada kita motivasi sekaligus inspirasi untuk selalu berbuat baik, untuk selalu memperbaiki diri, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.